Ini adalah penari Indonesia yang sudah 35 tahun berkarir di internasional ya. Ada Dita Miranda. Dia 35 tahun tergabung di Tanztheater Wuppertal. Tanztheater Wuppertal Pinabaus. Ceritanya tuh Rite of Spring itu di musim semi, seorang gadis sebagai korban yang untuk ditunjuk untuk nari sampai mati. Artikel di suatu majalah, kok begitu amat ya orang Indonesia. Ya aku merasa di situ sangat sakit hati sebenarnya. Terus aku bertekad, aku waktu itu ya aku nggak akan pulang ke Indonesia lagi. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea hari ini istimewa banget pakai telur ya, karena saya mewawancarai seorang penari, tapi penari bukan sembarang penari. Ini adalah penari Indonesia yang sudah 35 tahun berkarir di internasional ya. Ada Dita Miranda. Halo. Halo. Dia 35 tahun tergabung di Tanztheater Wuppertal. Bener begitu ya ngomongnya gitu. Iya, Tanztheater Wuppertal Pinabaus. Pinabaus. Nah, kita nanti akan tanya-tanya pengalamannya seperti apa gitu di sana tuh, kayak ngapain aja, berapa jam itu hidupnya menari gitu ya. Dan ya kalau di Indonesia kan jadi pertanyaannya, emang kalau jadi penari bisa hidup ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik. Tapi kita mau tanya dulu awalnya, Dita, kapan kamu kepikiran bahwa kamu akan berkarir sebagai seorang penari? Momen apa tuh ada kayaknya mau jadi penari deh? Kalau berkarir agak susah ya. Soalnya mulanya kan mulanya cita-citanya tuh ya seperti pikirnya layaknya orang di sini ya, cita-citanya seperti insinyur, dokter, guru gitu ya, pramugari gitulah cita-cita biasa. Terus tapi kalau dulu kan waktu kecil suka ada ngisi-ngisi album kenangan gitu ya. Terus teman aku yang balet juga di sekolah baletnya Farida Utoyo Sumber Cipta. Waktu itu dia nulis cita-citanya penari balet. Loh, aku pikir kok dia berani banget gitu ya. Kok berani banget, nggak takut. Aku kan masih ada rasa takut. Aduh, orang tua pasti maunya kita sekolah yang benar gini-gini ya. Terus karena dia nulis begitu, aku juga mikir, ya aku juga deh, kenapa enggak ya? Kok dia bisa, kenapa aku enggak gitu ya? Umur berapa tuh? Selalu gitu. Aduh, umur berapa masih kira-kira? Belasan atau udah SMA? 12 tahun lah. 12 gitu. tahun. Soalnya kan kalau baca di risetnya kan, ya maksudnya orang tua itu kan kayaknya pasti kuliahnya engineer apa gitu ya? Bapak saya insinyur kimia. Bukan, insinyur kimia. Dan juga dosen di Trisakti waktu itu. Oke. Kalau ibu? Kalau ibu tuh dia belajar psikologi tapi nggak sampai ke ijazahnya. Tapi seluruh keluarga ibu saya tuh dokter, seluruh keluarga bapak tuh insinyur. Itu kan menjadi tantangan tersendiri ya. Benar. Di keluarga yang ya gitu biasanya karirnya nggak pernah ada yang tiba-tiba jadi ke arah seni gitu. Awal-awal waktu ngomong aku mau jadi penari gitu, wah itu ada ininya lagi. Aduh, itu aku nggak bisa ngomong. Aku tuh waktu itu udah kuliah sastra Jepang di UNAS waktu itu. Kebetulan aku juga kuliahnya bagus gitu ya, maksudnya. Aku nggak bisa sih jalan dua-duanya, nari dan sekolah sama-sama nggak bisa. Kalau sekolahnya lagi bagus, narinya jelek. Narinya bagus, sekolahnya jelek. Sekolahnya mengganggu nari ya? Iya kan? Ya, mungkin begitu. Paham. Ya. Terus waktu di sastra Jepang udah 3 tahun, terus aku hampir dapat beasiswa untuk ke Jepang 5 tahun di Osaka. Untuk apa nih, belajar bahasa?
Iya, nah aku mulai mikir, nah ini gimana ya kalau 5 tahun di Jepang, terus narinya gimana? Nanti balik lagi udah ketuaan gitu kan pikirannya. Terus tapi aku nggak berani bilang ke orang tua gitu ya. Terus mulanya juga sebelumnya ada yang dari teman balet juga. Dia 2 tahun sebelumnya dia ke Amerika, aku mulai panas nih, kok dia bisa, aku enggak gitu ya. Terus setelah itu ada anaknya Tante Fari, aku manggilnya Tante Fari, Farida Utoyo. Yudi, dia ke Jerman. Nah, Yudi aja bisa, kenapa aku enggak? Ya gitu. laki dia ke Jerman nari gitu kan. Padahal mulai belajar narinya belakangan dari aku kan, udah SMA dia baru mulai belajar, aku sedangkan aku dari kecil gitu. Kok yang lain bisa aku enggak? Kenapa aku nggak bisa? Apa bedanya kita ya gitu? Terus ya aku mulai ini deh, aduh kayaknya aku harus pilih salah satu sekolah atau nari. Kalau dua-duanya nggak bisa nih. Kalau ke Jepang 5 tahun nanti pulang ketuaan, jadi aku harus pilih. Terus kan aku nggak berani ngomong ke orang tua. Jadi ya inilah aku harus acting jadi orang gila di rumah. Gimana tuh? jadi orang gila, duduk aja bengong, termenung, nangis, gitu. Pokoknya rambutnya udah kayak gini, udah kayak orang gila deh. Gitu. Tapi itu acting padahal. Acting. Karena nggak berani bilang. Terus kan akhirnya kan curiga ya, abis udah nggak pergi kuliah lagi segala gitu. Terus ya akhirnya aku bilang mau ke Jerman, ya itu ada lagi ceritanya, aku mau nari aja gitu. Terus baru deh ya udah dia omongin ke papa saya, waktu itu ngomongnya ke ibu saya, terus ngomongin ke papa, terus ya udah deh katanya bikin paspor. Ya tapi nggak segampang itu juga, Mbak. Nanti kita cerita ya, tapi kita flashback ke belakang dulu. Jadi kamu balet itu dari kecil kan? Iya. Terus habis itu karena waktu itu sempat tinggal di Paris, Prancis. Umur 4 sampai 7 tahun aku tinggal di Paris. Jadi mulai baletnya di situ umur 5 tahun, balet anak-anak. Dan itu udah suka tuh. Udah, aku tuh emang mulainya gini. Mungkin lebih bagus taunya kenapa mulai nari. Iya. Soalnya waktu di Paris tuh suka dibawa orang tua nonton balet di Opera de Paris gitu ya. Wah, balet bagus deh, konser juga tapi balet. Terus kalau aku nonton orang nari di panggung, aku di tempat duduk penonton nggak bisa diem, aku jadi ikutan gerakan tangannya, ikutan bergerak sampai mama tuh suka bilang, Lisa, itu orang di belakang nggak bisa lihat gitu, diem, ya aku diem, terus 2 menit kemudian lupa lagi gerak-gerak lagi, padahal aku nengok ke belakang, orang yang di belakang senyum aja gitu ya, namanya masih kecil kan, tapi mama aku yang malu, diem, jadi nggak bisa diem aja. Terus ya dimasukin ke sekolah balet, ya udah deh. Akhirnya di situ emang udahlah, ini udah ada bakatnya, udah ada. Akhirnya masuk ke habitatnya. Terus habis itu pindah ke Indonesia. Iya, umur 7 tahun pindah ke Indonesia. Terus gimana tuh baletnya? Nah iya, terus tadinya kan mau lanjut balet lagi. Tapi waktu itu rumahku kan di Tomang, Grogol ya. Nggak ada sekolah balet yang dekat. Waktu itu hanya ada Namarina tahun 74 tuh dulu. Di mana tuh yang di Menteng ya? Nggak tahu, pokoknya jauh deh. Aku taunya jauh aja gitu ya. Bukan daerah Tomang kamu ya? Pokoknya ya aku kan tinggal masih kecil juga ya. Jadi terus nggak bisa balet karena kejauhan, orang tua nggak mau nganterin. Terus ada sanggar tari Bali deket rumah. Ya udah tari Bali aja dulu gitu, bisa sama B ya, balet Bali. Iya, bisa jalan kaki gitu ya. Terus ya udah tari Bali, udah pertunjukan segala macam. Terus waktu umur 10 tahun ada flyer di beca. Dulu kan nggak ada internet ya. Jadi semua iklan tuh melalui flyer gitu ya di beca. Ya ada sekolah balet baru dibuka di Jalan Wijaya Kusuma, itu deket banget dari rumah, tinggal ya naik mobil 5 menit atau bisa naik beca nyebrang bisa gitu ya. Itu sebenarnya
Balet Sumber Cipta, tapi dulu belum namanya Sumber Cipta, baru dibuka dan itu belum ada studionya, hanya garasi. Jadi ya udah aku didaftarin ke situ, nah bisa balet lagi nih gitu deket rumah ini. Iya, jadi aku mulainya nari di garasi, jadi aku produksi penari garasi. Gitu. Aslinya penari garasi. Ampun, dan itu bertahan bertahun-tahun tuh sampai kuliah ya. Tuh rajin terus tuh kuliah, maksudnya balet terus sampai kuliah, nggak ada waktu stop-stopnya gitu? Iya, enggak. Malah waktu kan balet sama Tante Faria umur 10 tahun, terus setelah aku 3 tahun di situ Tante Fari bilang katanya kalau kamu balet sama kalau kamu belajar balet sama saya sebagai orang Indonesia, setelah 3 tahun kamu juga harus belajar tari tradisional Indonesia, katanya gitu. Alasannya? Karena katanya kita tuh sebagai orang Indonesia, kita dulu sih ya katanya gitu, kita nggak bakalan bisa jadi penari balet yang bagus, jadi balerina yang bagus, karena badan kita tuh nggak punya untuk sebagai penari balet gitu kan. Penari balet kan harus ya kakinya panjang, kurus, pinggulnya kecil, bentuk mukanya aja harus kecil, terus ada ukuran pinggul, ukuran kepala, pokoknya harus terus harus instep, harus turn out gitu-gitu. Pokoknya ya kakinya segini tuh ya. Iya, kan? Banyak syarat. Poinnya harus gitu. Nah, itu. Nah, aku kan orang Indonesia seperti biasa ya. Petit ya, petit mungil. Gitu. Terus ya jadi dibilang Tante Fari setelah 3 tahun harus belajar tari tradisional juga, karena untuk jadi penari balet kita nggak akan pernah bisa bagus sekali gitu ya, karena di luar banyak saingannya dan badannya tuh udah badan penari balet di luar ya. Terus nah kebetulan yang ngikutin kata-kata Tante Fari itu cuman aku yang ngikutin, nggak ada yang ngikutin yang lainnya. Teman aku, jadi aku belajar tari Bali, tari Jawa, terus setelah itu didatengin juga tari Sumatera, tari Sulawesi, Jaipong, pernah juga aku belajar tari Jawa Timur gitu. Jadi aku ikutin semua dan aku suka semua. Aku nggak milih-milih, cuman suka balet, enggak, aku suka semua tarian. Namanya nari suka semua. Iya, pokoknya bergerak, aku suka semua tarian. Jadi dulu waktu kecil itu seminggu berapa kali tuh les narinya? Wih, nggak tahu ya. Yang aku ingat pertama paling hanya 2 kali seminggu, Senin Kemis gitu ya. Dari Senin Kemis pun Jumatnya aku udah nggak sabaran nunggu Senin. Dari Senin nggak sabaran nunggu Kamis, sampai banjir pun, hujan deras, aku tetap pergi. Aku paksa bapak saya nganterin saya sampai maksa gitu loh. Terus ya gitu, jadi terus semakin lama kan semakin sering, 3 kali seminggu lah. Terus akhirnya hampir tiap hari karena ada latihan-latihan lain juga untuk show gitu ya. Dan juga campur latihan-latihan tradisional balet. Jadi sejalan balet sama tradisional gitu. Ya biasanya ya kalau dari pengalaman aku gini-gini juga pernah balet, nggak kelihatan tapi ya. Ada tuh di masa puber tuh ya, ketika ya habis lulus SD itu udah mulai agak males karena kan badan udah mulai berubah tuh. Masa-masa males pengen ada momen itu nggak atau nggak ada? Ya ada sih sebenarnya. Ada juga ya. Bener. Aku bener-bener aku ingat 2 kali aku merasa jenuh, dan kebetulan kan aku bilang tadi kalau sekolahnya lagi bagus balet lagi jelek. Nah kalau sekolahnya lagi bagus ya agak bosan juga baletnya, kenapa baletnya jelek, mendingan sekolah aja gitu. Tapi ya begitulah kira-kira. Tapi untungnya aku selalu 2 kali itu pernah. Yang terakhir pas kuliah. Yang pertama aku lupa ya, SMP apa SMA, diajak ngomong sama Tante Fari, dibilangin, dia mungkin ngelihat aku mulai, wah ini anak yang biasanya sangat rajin, aku sampai disebutnya candu, katanya kamu candu nari ya, candu balet. Jadi agak males gitu. Terus diajak ngomong, katanya, Dita kamu jangan pernah berhenti nari, jangan pernah berhenti nari, dibilang gitu. Jadi aku diajak ngomong lagi, kebetulan aku tuh sangat suka, sangat sayang dan percaya dan dengan Tante Fari. Dulu kan masih kecil perlu idola mungkin ya, sebagai ibu kedua juga mungkin. Jadi aku ikutin. Jadi 2 kali aku diajak ngomong itu, jangan pernah kamu berhenti nari. Akhirnya ya nari deh. Oh, aduh, kok jadi terharu ya.
Ya, jadi ingat dulu aku pernah punya guru balet juga gitu. Ya, udah mulai malas-malas dia begini, kamu harus lawan malesnya. Jadi ya aku lawan cuman males nari. Kalau males yang lain aku nggak ngelawan. Sama kayak Bisa memenuhi cita-citanya nari dari penari profesional di luar negeri. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Tadi kan yaitu milik karir nari itu satu cerita, ke Jermannya cerita lain gitu. Wah, atau lebih panjang lagi ada panjang sekali. Atau iya sempat kan tadi kan dibilang lihat ada teman ke Amerika kok dia bisa gitu. Bener. Terus kok ke Jerman kok dia bisa gitu. Tapi ada apa lagi pendorong yang semakin yakin nih aku mau keluar nih, nggak bisa di sini. Nah, iya benar, itu kan tadi sebenarnya pemicunya ya itu teman yang keluar negeri duluan itu 2 orang itu. Terus emang itu bikin panas bener. Rasanya aduh, kompetitif ya. Bener. Iya, selalu pikirannya tuh aku mungkin sangat kompetitif ya, mikir selalu kalau orang itu bisa kenapa aku nggak, selalu begitu. Terus tadi kan ceritanya kan aku udah berhenti kuliah ya, terus akhirnya aku intensive course di Goethe Institute belajar bahasa Jerman. Terus aku juga tadinya aku maunya ke Amerika, tapi karena Amerika itu dulu kan Indonesia kan sangat berkiprah dengan Amerika segalanya, wah yang dari Amerika bagus deh. Tapi Amerika tuh buat aku, keluarga aku kan bukan orang kaya gitu ya, jadi itu terlalu mahal biaya hidupnya. Terus kebetulan Yudi ini ke Jerman, dan Jerman itu jauh lebih murah, setengah kali biaya di Amerika itu di Jerman, karena sekolah nggak bayar gitu. Itu aja udah sangat membantu sekali. Dan kebetulan ya dia di Folkwang Hochschule ya, dulu sekolahnya Pina, tapi aku nggak tahu sebelumnya, aku nggak tahu itu sekolahnya Pina. Jadi aku pikir ya udah aku ke Jerman aja, kan lebih murah biayanya, dan ya ada temen kali, ada Yudi gitu ya. Ya jadi terus aku belajar bahasa Jerman dan juga apply di Folkwang itu. Terus kebetulan itu sebenarnya aku hanya 1 bulan tuh intensive course. Terus kebetulan terus tahun itu Goethe Institute kan setiap tahun dia ngasih beasiswa ke seniman yang saat itu sedang populer lah katanya gitu. Dan aku dapat beasiswa itu, dan beasiswanya itu sebenarnya hanya untuk belajar bahasa Jerman 3 bulan di Jerman, dan tinggal di keluarga Jerman. Itu aja sebenarnya di Goethe Institute di Jerman gitulah. Ya, menarik juga ya. Jadi dia emang nggak pernah apply ya. Dia emang cuma kasih aja gitu. Iya, kebetulan dapat beasiswa itu dari Goethe Institute. Sebenarnya hanya untuk belajar bahasa Jerman dan balik lagi sih, bukan gitu untuk ya. Cari kerjaan, bukan untuk menetap di sana. Ini ngomong-ngomong soal ya seniman yang populer, terkenal ya, aku dulu tuh sering banget dengan Dita Miranda gitu ya kan. Itu namanya yang sudah terkenal ya. Ada beberapa lah dulu tuh emang yang balerina terkenal kalau menurut aku gitu ya, yang ya sama sih. Kita ngeliatnya cuma gini, hebat ya gitu. Tapi kita kayaknya udah nggak secandu ini. Iya kayaknya aku. Iya termasuk top balerina. Waduh, terima kasih. Namanya tuh terkenal sekali di Indonesia bahkan ya. Tadi kita dengar cerita di luar negeri, bahkan di luar negeri aja. Dita ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai penari terbaik dari kritikus tari Eropa loh, nggak main-main ya kan. Kita balik lagi ke cerita dari. Dapat tuh ya beasiswa 3 bulan belajar bahasa. Beasiswa. Terus jadi aku dapatnya Goethe Institute di Schwäbisch Hall ceritanya gitu. Terus pas lagi di sana itu kan waktu itu aku ke Jermannya tuh bulan Oktober tahun 89. Terus bulan Desember aku dapat surat dari Folkwang Hochschule itu. Katanya mereka tahu aku lagi di Jerman. Katanya kamu
bisa nggak datang ke sini, ke sekolah ini 2-3 hari ikut kelas ya. Kebetulan mereka akan lagi ujian. Jadi kalau ujian itu semua guru-guru nonton. Jadi sekalian kamu dilihat juga. Karena auditionnya aku udah telat. Audition tuh bulan Juli, sedangkan aku datang Oktober gitu. Terus jadi aku ikut tuh kelasnya balet, modern, folklore, macam-macam lah. Terus setelah 2-3 hari itu, terus aku dibilangin sama kepala sekolahnya, katanya kamu balik lagi ya tahun depan ikut auditionnya bulan Juli tahun depan. Terus aku dengan bahasa Jerman yang sangat jelek, dengan terbata-bata aku bilang gini, aduh, saya nggak punya duit buat balik ke Indonesia dan balik lagi kemari. Saya nggak bisa bolak-balik gitu. Terus dia bilang, sebentar, saya ngomongin ke guru-guru yang lain ya, katanya gitu. Terus dia omongin, terus dibilangin lagi, nggak hari itu juga sih, setelah nunggu beberapa hari, dikirimin surat, ya kamu boleh masuk ke sini langsung. jadi aku masuknya agak telat beberapa bulan, tapi aku boleh masuk langsung ke situ. Jadi gitu. Terus bilangnya ke orang tua gimana? Oh iya, terus aku nggak pulang. Nggak tahu, aku sobek. Oh iya, aku sobek langsung tiket ke pesawatnya gitu. Begitu, itu aja udah nekat, udah dapet yang dimauin, udah nggak mikirin yang lain lagi, bukan urusan aku lagi. Tapi kan emang jatahnya kan 3 bulan ya, 3 bulan tuh beasiswa kan ada yang ngebiayain tuh ya kan dari Goethe Institut. Nah terus selanjutnya gimana tuh? Oh ya, selanjutnya ya orang tua jadi tahu lah. Dan kebetulan aku karena dapat visa, diterima di sekolah, aku bisa dapat visa sebagai student. Dulu bisa ya, dulu gampang semuanya tahun itu. Sekarang udah nggak bisa begitu lagi. Sekarang orang harus balik ke negaranya gitu ya. Iya, jadi aku udah dapat visa, udah dapat semuanya, ya udah deh, jadinya dibiayain juga. Dibiayain itu tapi ya belajar di situ sama jadi itu udah profesional tuh di situ. Belum, itu baru sekolah aja. Baru sekolah. Sekolah lagi. Sekolahnya pun mulai lagi dari mula. Maksudnya aku kan di Indonesia nih sebenarnya udah jadi amatir. Waktu itu kan udah sampai umur 21 ya. Aku ke Jermannya umur 21. Aku udah pertunjukan pakai point shoes, nutcracker, Carmen, segala macam. Udah pemeran utama gitu ya. Adalah gitu kadang-kadang. Terus pas di situ mulai tingkat 1 lagi itu 4 tingkat kan ya, tingkat 1, 2, 3, 4. Tingkat 1 lagi mulai lagi plie pelan-pelan. Kakinya nggak boleh dinaikin lebih dari 90 derajat, harus segini. Pokoknya tapi penempatan badannya dibetulin lagi, semuanya dibetulin lagi gitu ya. Jadi aku aja sampai pikir, aduh aku paling setahun aja udah balik nih kalau begini, masa mulai dari mula lagi gitu. Terus aku pernah nanya juga ke gurunya, karena ada juga murid-murid yang loncat kelas, jadi nggak ikut tingkat 1, ya, langsung tingkat 2 gitu ya, banyak tuh dari Itali segala. Terus aku juga bilang, aku nunjukin nih foto-foto balet aku pertunjukan, aku udah nari gini. Terus katanya, ya pamer deh yang udah dibisain. Terus katanya, iya kamu baletnya udah bagus, tapi modernnya belum. Aku kan belum pernah belajar modern, jadi kamu harus mulai dari mula lagi gitu katanya. Tapi aku nggak nyesel loh, belakangan aku nggak nyesel karena basicnya jadi kuat. Jadi semuanya dibetulin lagi, jadi basic baletnya jadi lebih kokoh, lebih kuat dan lebih benar gitu ya. Aku jadi penasaran ya, karena aku dulu pernah balet. Jadi apa nih yang beda? Apanya sih yang kadang kita di sini tuh ternyata nggak tahu ya, waktu zaman dulu kita kan ada nggak sih ada istilah nipu gitu. Nipu maksudnya yang dia bertinggi gitu ya. Tinggi-tingginya tapi ya nggak benar ini posisinya ya, agak naik gitu pinggulnya ya kan. Pokoknya yang kelihatan kakinya tinggi gitu kan. Itu kan di sini lumrah ya, nipu-nipu lah gitu. Yang penting hasil ya kan. Soalnya kaki kita kan juga nggak bagus, nggak ada instepnya gitu, jadi bisa diginiin gitu gimana. Elastis lah pokoknya ya. Ya. Terus nah itu nggak bisa boleh di sana. Pinggul harus rata gitu ya ke depan. Iya, nggak boleh
ada nipu-nipu semua. Badminton juga aja harus bener letaknya gitu. Jadi terus juga lebih baik kaki posisi satu kan gini. Jangan, nggak usah dibuka sebuka-bukanya deh. Selebar-lebar amat. Itu sebisa kamu aja, karena itu lebih natural ya. Sebab kalau nggak ntar sakit dengkul, dan itu lebih baik kalau lebih natural, jadi keluarnya jadi jangan dipaksain begini, nanti malah akhirnya pantatnya lah keluar apalah gitu, jadi semuanya semuanya dibetulin. Sampai Tante Fari bilang, kamu dicuci ya otakmu. Soalnya aku sampai nggak berani mau kambre banget aja, sampai nggak berani jauh-jauh. Katanya iya kalau buat koreografi nggak apa-apa, katanya kalau buat di kelas ya enggak. Ya bener sih kata Tante Fari, tapi aku sampai sangat bersih deh, sangat bersih deh narinya gitu. Gitu. Ya, iya, jadi itu ya, jadi semakin benar semakin kuat tuh, semakin kokoh. Jadi balet terus belajar modern juga. Ya modern, belajar folklore juga, flamenco. Aku juga sangat dipakai dengan flamenco karena tangannya tuh flamenco itu kayak nari Bali loh sebenarnya, gayanya tuh banyak. Ya, gitu kan? Banyak terus bisa bikin ngajar flamenco di sini. Enggak deh kalau ngajar. Enggak ya. Kalau ngajar enggak ini lucu juga. Menarik loh itu, tapi ya. Kan kayak eksotis gitu ya. Iya, flamenco. Oke. Iya, malah waktu itu karena aku saking nggak tahu ya, gurunya suka sekali, mungkin karena aku punya tangan buat flamenco ya, gara-gara ya orang Indonesia, nari Bali basic ya. Terus jadi suka dipakai jadi penari solisnya flamenco, terus suka dibawa-bawa buat show. Ya show di inilah, di restoran, di bank atau pembukaan apa. Tapi lumayan sebagai student ya, dapat duit tambahan gitu, itu lumayan banget. Udah merasa dapat duit nih gitu. Jadi di sana tuh hitungannya sekolah, orang tua masih biayain. Tapi ada kerja-kerja lainnya nggak untuk nambah-nambah uang saku gitu selain tadi nari-nari? Iya, aku dulu kan sebenarnya dikasihnya sangat pas-pasan ya, sampai nyewa apartemen pun nggak ada kamar mandinya. Mandi di sekolah, jadi WC harus keluar dan naik ke atas campur sama semua orang. Terus, berapa lantai itu naik ke atasnya? 2 lantai untuk ke WC aja. Terus kamar hanya 1 kamar kecil aja, mungkin lebih kecil dari ini atau segini? Mungkin mirip agak, mungkin lebih gede sedikit. Pokoknya ada tempat tidur, ada lemari, ada meja. Nggak ada dapur, ada wastafel, nggak ada dapur tapi ada meja gitu, kompor yang ditaruh di meja, dua biji ini loh, 2 biji apa sih namanya, kompor ya, kompor lah itu. Itu aja. Jadi terus ya aku karena selama jadi student aku nggak bisa bolak-balik ke Indonesia kalau libur summer. Jadi kalau libur summer tuh kerja di pabrik. Jadi apa kerja di pabrik? Pabrik mobil. Ngapain? Bagian apanya? Bikin apa yang mesin-mesin di dalamnya itu yang kotor-kotor gitu loh ya, berminyak-minyak. Ada oli-olinya itu. Yang jorok deh. Tapi aku kalau setiap ada Mercedes atau Volvo lewat, aku selalu bilang, itu mobilnya aku yang bikin tuh. Gitu. Bener kan, dalamnya loh. Ada sidik jari aku di sini. Iya loh. Nggak ada mesinnya nggak bisa jalan loh. Berapa tahun itu sekolah dan nggak pulang ke Indonesia? Itu sekolahnya 4 tahun ya. Aku mungkin pernah pulang sekali tahun ketiga yang pertunjukan, pernah sempat pertunjukan di Indonesia. Di Indonesia. Oh, jadi karena ada pertunjukan di Indonesia jadi pulang? Iya juga. Kebetulan Yudi temanku yang Indonesia di sana, Yudi juga pulang. Jadi setelah 3 tahun mungkin aku udah bisa ngumpulin dari duit pabrik itu untuk pulang ya. Untuk pulang. Dan kebetulan ada show juga. Ada juga. Itu sayang tadi ada sempat ada artikel gitu yang saat kamu lagi pentas gitu kan. Terus artikelnya tuh bunyinya di saat pentas ada beberapa orang, kemudian tapi ada satu yang lebih tinggi dan itu emang agak blasteran gitu ya. Itu show. Terus bunyi artikelnya adalah bukan bunyi artikel, isi artikel. Oh, isi artikelnya salah satunya adalah isi artikel. Jadi komentarnya dari si reviewer ini adalah ada satu angsa di antara para bebek. Nah, itu tuh kapan artikel itu muncul? Pada saat kamu pulang ini? Itu pertunjukan itu. Padahal kamu udah dari Jerman tuh ya. Makanya kan.
jadi sewot juga. Udah paling bener ini ya, udah korset-korsetnya kenceng loh ini gitu ya. Iya, jadi kan udah sekolah di luar ya, udah 3 tahun sekolah nari, lanjutin nari di Jerman. Jadi aku bukan udah lanjut lah gitu ya. Terus waktu itu pulang ke Indonesia dibikinin pertunjukan nih, ada koreografer dari Kanada namanya Maxine Hebner. Dia bikin untuk beberapa orang, 5 atau 6 orang, agak campur, pokoknya aku, ada Yudi, ada beberapa mungkin beberapa anak sumber cipta juga, ada yang dari anak namanya ada satu sebut nama siapa? Melanie Emran. Oh, Melanie Emran. Ikut juga. Terus ya itu satu lagi ya saingan aku itu yang dibilang angsa. Aduh, malu deh ceritain. Ya, yang di kelas aku balet juga di Sumber Cipta. Iya, dia kan badannya tinggi, langsing, kulit putih, hidung mancung gitu, cantik, paras mukanya cantik gitu ya. Terus setelah itu kita pertunjukan sukses. Aku juga ada solo, aku juga bikin solo di situ. Terus ada ini, setelah itu ada artikel di suatu majalah. Kesel banget tuh nyebut majalah. Majalah yang bilang katanya yang saingan aku itu sebutlah si A gitu ya. Oh, si A itu bagaikan angsa di antara bebek-bebek yang mengelilinginya. Aku jam sekali bacanya ya. Sampai aku udah jauh-jauh ke Jerman ya, aku udah nggak, aduh ini udah nangis darah segala macem untuk bisa sampai ke situ. Terus dibilang begitu, jadi aku rasanya kok orang Indonesia kok masih sangat mementingkan muka cantik, penampilan fisik gitu. Aku kan biasa-biasa aja. Kalau dicampur dengan orang Indonesia lain nggak kelihatan ya, kalau nggak tahu aku kerjanya apa gitu. Ya aku merasa di situ sangat sakit hati sebenarnya. Terus aku bertekad, aku waktu itu ya, aku nggak akan pulang ke Indonesia lagi, nggak mau nari di Indonesia. Aku nggak akan aku akan nari di luar aja, nggak mau di Indonesia. Sampai bertekad gitu, karena kok begitu amat ya orang Indonesia. Padahal yang saingan aku itu, kata Tante Fari, sebenarnya katanya aku lebih banyak kemampuannya, karena aku bisa semuanya, bisa selain balet juga nari tradisional yang lain, dan aku perannya bisa segala macam, bisa jadi yang aneh-aneh, yang lucu, yang gila, yang apa, aku tuh bisa macam-macam. Sedangkan dia hanya bisa yang peran cantik-cantik aja gitu. Jadi sebenarnya kemampuannya lebih banyak aku, tapi kenapa ditulis begitu ya sama majalah itu keterlaluan. Jadi aku juga itu membekas sekali. Mungkin itu yang bikin aku tunjukin aku bisa. Aku akan lebih hits lagi gitu ya. Mungkin begitu juga. Jadi tuh itu juga salah satu ininya ya, pendorong yang luar biasa. Pasti. Jadi akhirnya balik lagi ke Jerman, lanjutin sekolah baletnya. Iya, sekolah tarinya. Sekolah tari ya. Nari ya. Karena itu lebih sekolah tari modern ya. Iya, terus aku juga itu kan udah tingkat 3, terus tingkat 4 aku juga bikin solo di sana, bikin koreografi sendiri gitu. Terus aku lulusnya kebetulan lulusnya dapat ini juga lagi, dapat sebagai murid terbaik juga. Jadi aku juga, waduh, kalau di luar dihargai sekali, beneran loh. Di dalam negeri dibilang bebek tuh gimana ya? Iya, terus aku dibilang mendapat penghargaan sebagai murid terbaik. Iya, waktu itu. Itu jadi campur ya, memang dari berbagai negara juga di sekolah tari itu. Itu emang dari berbagai negara, tapi itu kamu satu-satunya Indonesia tapi. Oh iya loh. Oh iya, ada Yudi itu ada. Oh, masih ada, di situ. Ya. Okay. Tapi ya dia kelasnya lain. Dan ya cowok itu beda ya, karena penari cowok itu jarang. Jadi sangat dicari gitu ya. Kalau cewek kan beribu-ribu. Saingannya nggak ketulungan deh gitu. Jadi ya begitu. Nah ya dapat itu. Terus setelah itu aku
ikut audition untuk masuk ke company-nya sekolah namanya Folkwang Tan Studio. Itu audisi juga tuh. Audisinya kebetulan di Wuppertal juga dengan Pina Bausch, karena dulu itu aku nggak tahu pas aku datang ke Folkwang tadinya artistic directornya tuh Pina Bausch, tapi waktu aku datang itu dalam masa transisi dia mulai bikin sendiri. Iya, dia mulai karena dia lebih sibuk di Wuppertal, jadi dengan artistic director yang baru, jadi dia kadang-kadang ada di sekolah tapi jarang sekali gitu ya. Terus audition buat Folkwang Tan Studionya di Wuppertal juga dengan Pina, dan aku dapat itu, aku ikut audition dapat, terus baru sebulan aku jadi penari semi profesional, namanya semi profesional karena udah digaji sebagai penari tapi belum disebut profesional kalau kita belum di teater gitu ya. Baru sebulan di situ aku diminta sama Susanna Linke, dia akan jadi artistic director di Bremen, di teater di Bremen. Aku diminta ikut dia ke sana, jadi penari profesional, kamu ikut deh gitu. Jadi aku ke Bremen, jadi akhirnya ya nyambung gitu aja, akhirnya nggak pulang-pulang. Tercapai lah cita-citanya ya. Makanya. Tunggu, ini balik lagi. Kalau sekolah nari tadi ya, kan itu namanya sekolah nari ya. Berarti tuh berapa jam tuh nari aja, atau ada teorinya atau ada apa? Ya, mulainya jam 9 pagi, terus ya ada macam-macam kelasnya. Setiap hari itu beda. Setiap hari, setiap minggu pun beda. Setiap hari kita harus lihat ada papan ditulis kelas. Misalnya saya masih kelas 1 jam segini sampai jam segini, modern jam segini sampai segini, klasik begitu. Jadi setiap hari kita harus lihat di mana ya kelas kita. Soalnya minggu depan beda lagi, tergantung, nggak tahu deh. Jadi emang kurikulumnya tuh emang itu ya per genre gitu, modern atau ada misalnya kayak nggak tahu apa ya, mungkin olah tubuh atau ekspresi atau enggak ada, cuma nari aja. Enggak, ada juga ada kelas balet klasik, modern itu juga ada macam-macam guru ya, bukan hanya satu guru aja dengan gaya yang beda-beda, agak berbeda, mirip tapi berbeda. Terus ada kinesiologi ya, namanya kinesiologi ya, cara menulis tari. Gitu. Cara menulis tari. Menulis tari. Terus ada juga sejarah tari, tapi itu pas aku udah tahun-tahun terakhir baru adanya, itu belum ada sebelumnya. Dan ada itu folk dance, folklore, atau juga folk dance tari daerah di Eropa macam-macam, dan juga flamenco di situ. Flamenco. Jadi apa sih tari daerah folklore di Eropa tuh folk dance ya? Folk dance. Polka. Iya, macam-macam, dari mana-mana aja. Dari Rusia juga itu belajar yang begitu-begitu ya. Ada juga, ada juga macam-macam. Yang buat ujian-ujian kita kan biasanya tuh ya. Nah iya, ujian-ujian juga. Ada juga yang gitu, dance gitu. Yang pakai apalah gitu. Iya, itu. Dah. Sampai sore atau malam, tapi karena kita tuh di sekolah itu sangat dibuka untuk dia nggak mengajarkan suatu teknik tertentu gitu ya. Harus teknik seperti di Amerika kan ada teknik Graham, teknik Cunningham. Enggak begitu, tapi dia mendorong murid-muridnya untuk supaya bisa menghasilkan sesuatu yang dengan menonjolkan personalitinya, kepribadiannya. Jadi kita sangat terbuka kesempatan untuk bikin koreografi sendiri gitu ya. Jadi yang diasah itu justru semakin kita berpersonality yang kuat, semakin bagus gitu. Jadi yang kesana nggak hanya, justru aku dengar yang ikut audition yang tekniknya udah bagus-bagus, balet-balet, malah nggak diterima, malah yang nggak sebagus itu, malah ada yang baru mulai segala bisa jadi diterima karena orang itu menarik, ada yang menarik dari orang itu, ada apa-apanya gitu. Nah, uniqueness-nya gitu ya. Nggak tahu apa, pokoknya orang bisa lihat nih anak kayaknya bisa jadi sesuatu, bisa dipakai buat apa, begitu.
Itu di sekolah kan? Atau di audisi yang pas di company juga sama seperti itu? Itu gimana sih audisinya tuh ngapain aja? Oh iya, yang audisi yang ke Pina Bausch ya. Oh Pina Bausch, ini adalah ya. Oh iya, ada audisi beberapa kali aku udah. Oke, ini dari tunggu dari yang company yang di apa itu namanya? Oh iya, Folkwang Tan Studio. Terus pindahnya kan ke Bremen Theater. Berapa tahun di Bremen? 6 tahun. 6 tahun di Bremen. 6 tahun. Itu nggak pakai audisi ya, langsung ditarik tuh sama. Aku dibilangin aku sebenarnya nggak ikut audisi, tapi katanya Susana Lingke kamu ikut aja audisi ya, tapi bukan untuk melihat kamu diterima atau enggak, kamu udah diterima, cuman untuk perbandingan dengan yang lain. Jadi bandingin dengan kamu gitu katanya. Jadi benchmarknya. Iya. Standar. Dibilangin gitu, pokoknya kamu ikut aja supaya saya bisa ngelihat penari yang lain gimana gitu. Gitu itu. Terus yang Pina Bausch ya nih yang dari situ terus emang mendaftar pengen masuk ke yang Pina Bausch yang di gimana tuh ceritanya? Jadi gimana tuh ceritanya sampai ke Pina Bausch? Iya, mengincar ke situ bener. Kan? Dulu kan aku sebenarnya dari Folkwang itu kita Folkwang itu nggak tahu kenapa, mungkin karena itu dulu sekolahnya Pina juga ya waktu dia masih umur 17 tahun gitu. Kita sangat berkiprah dengan Pina Bausch. Aku tadinya nggak tahu apa-apa soal dia, benar-benar nggak tahu, nggak pernah dengar namanya. Yang pernah nonton waktu mereka pertunjukan di Indonesia waktu aku umur 12 tahun, tapi nggak berkesan sama sekali, belum tertarik ya. Terus pas aku di Folkwang itu kan aku jadi, karena waktu itu kita murid-murid selalu kalau mereka JR kita dapat bisa nonton gratis. Jadi aku selalu nonton setiap JR gitu, nonton. Yang pertama kali aku nonton judulnya Palermo itu lebih ke teater, ada narinya, tapi teater. Aku mikirnya ini orang-orang ngapain sih, kayak orang gila semua. Aku pikir aku nggak ngerti mereka ngapain gitu. Terus aku waktu itu kan ada koreografinya, dia kan panjang-panjang ya, 3 jam, 4 jam. Jadi terus ada istirahat di tengah-tengahnya. Terus aku ingat waktu istirahat di tengah itu aku ditanya sama temen kelasku, gimana kamu suka nggak? Terus aku bilang nggak ngerti mereka ngapain sih, orang gila semua, nggak ngerti gitu. Terus aku dibilangin itu hebat loh, aku baru tingkat 1. Dia bilang nggak usah di ngertiin, dilihat aja, dinikmatin aja, nggak usah di ngertiin itu maksudnya apa, mau apa, nggak usah gitu, dinikmatin aja. Nah oke. Terus bagian kedua ya udah aku nonton tanpa mikir, nonton aja menikmati. Suka loh, kena gitu, tersentuh, jadi ini apa ya yang bikin jadi nggak bisa lupa gitu, nggak tahu apanya gitu. Perasaan gitu, rasanya kena. Rasanya emang bukan buat dipikirin, bukan jangan dipikirin ini kenapa begini, kenapa nggak ada alasannya. Mereka tuh seperti nggak tahu deh, buat aku mula-mula kayak orang main-main aja, tapi ternyata setelah nggak dipikirin, hanya dilihat aja, ini menyentuh sekali, aku sampai nggak bisa lupa itu. Nah gitu. Terus ya sejak itu mulai suka deh, pengen kerja sama Pina Bausch, pengen gitu ya. Itu koreonya Pina Bausch atau Pina Bausch yang nari? Koreonya Pina Bausch ya. Palermo judulnya. Terus ada lagi aku nonton juga Iphigenia of Tauris, itu beda lagi, itu sangat nari kayak opera, nari, itu juga gerakannya indah sekali buat aku ya, yang nggak biasa. Gerakannya sangat indah. Nah itu udah jatuh cinta banget dan pengen sekali kerja sama Pina, karena aku emang lebih ke penari daripada teater sebenarnya ya. Terus nah setelah aku selesai 4 tahun, terus kan diterima di Folkwang Tan Studio. Terus kan abis itu diajak ke Bremen Theater. Aku masih mikir, kalau aku ke Bremen, aku sebenarnya pengen kerja sama Pina gitu ya. Terus gimana nih? Terus aku ngomong sama waktu itu artistic directornya, penggantinya Pina. Aku bilang gimana, namanya Lutz Förster, dia penari Pina juga yang udah tua gitu.
aku sebenarnya pengen kerjanya sama Pina Bausch, tapi aku diminta ke Bremen sama Susanne Linke, gimana ini. Nah terus dia bilang sama aku, ini sangat penting juga buat aku, katanya sangat penting kerja dengan orang yang mau kerja sama kamu, katanya gitu. Jadi lebih baik kamu kerja dengan orang yang benar-benar mau kerja sama kamu daripada kamu pengen kerja sama orang yang sebenarnya dia nggak tahu kamu. Soalnya benar juga, soalnya kalau orang itu yang minta kita, wah dapat perannya peran-peran penting terus, dapat peran utama apa. Kalau kita yang datengin orang itu bisa jadi kita hanya di grup aja gitu kan ya. Dan lebih banyak belajar emang kalau dapat peran utama, lebih banyak belajarnya. Nah itu jadi makanya aku ke Bremen. Terus setelah 6 tahun ini tadi pertanyaannya apa? Gimana caranya? Gimana ceritanya sampai akhirnya bisa ke Pina? Iya, ke Pina. Oh iya. Nah itu selama 6 tahun di Bremen tuh aku nggak pernah mau nonton Pina Bausch karena sakit hati rasanya. Aduh, penasaran ya. Saking sukanya, mendingan nggak lihat gitu aja deh. Begitu loh, sampai aduh, karena waktu ngomong sama artistic director aku di sekolah, aku juga bilang kan katanya kamu lebih baik kerja sama orang yang mau kerja sama kamu, karena katanya dia bilang kamu juga masih terlalu muda buat di sana. Padahal aku udah umur 27, tapi muka aku tuh dulu disangkanya umur 27 seperti umur 18 tahun gitu. Itulah keuntungannya punya badan petit orang Indonesia ya. Makanya padahal penari di sana ada juga yang muda-muda umur 21 tahun gitu, ada juga. Tapi aku dibilang kamu masih terlalu muda di situ gitu. Terus tapi aku bilang oke, tapi lihat 5 tahun atau 10 tahun lagi aku akan balik lagi, aku bilang gitu. Bener, ternyata setelah 6 tahun di Bremen, setelah 6 tahun aku tuh udah mulai bosen dengan Bremen Theater. Butuh tantangan baru ya. Ada lagi, soalnya masih ada pikiran pengen kerja sama Pina gitu. Terus akhirnya nonton juga sekali ke Wuppertal, nonton. Wah itu aku udah nggak tahan lagi. Aku udah bener-bener udah deh, aku harus, pokoknya harus gitu. Ya terus akhirnya wah ini panjang ceritanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih ada 2 jam kok ya. Iya. Terus aku gimana caranya supaya bisa itu. Terus aku telepon temenku yang udah jadi penarinya Pina Bausch. Kan penarinya Pina tuh banyak anak-anak folkwang tadinya, karena nggak tahu, mungkin karena udah ngerti gitu satu gaya gitu, satu pengertian. Jadi banyak dia ngambil anak folkwang Hochschule. Terus aku telepon, aku datangnya ke rumah kamu, terus aku cerita aku pengen kerja sama Pina, gimana nih. Terus katanya ya kalau kamu mau kerja sama Pina, yang penting dia harus tahu dulu. Kok dia nggak tahu gimana gitu. Ya udah, aku terus besoknya aku datengin ke kantornya. Pas aku datang, ini juga herannya, pas aku datang jam 10 pagi, itu aku mau buka pintu masih dikunci, masih ditutup gitu. Jadi aku nungguin aja di depan pintu itu. Terus tiba-tiba itu kan tingkat 3 ya. Aku nungguin di depan pintu, ini nggak ada, nungguin deh, belum ada orang kali. Terus dari bawah ada orang kayak bawa sesuatu yang berat gitu. Halo gitu. Terus aku pikir, aku diam aja di situ, nggak tahu siapa. Terus pas dia naik, orangnya, Pina Bausch. Terus aku langsung dengan seperti kayak kesambit apa bilang, Pina, nama saya Dita, saya udah kerja di Bremen, saya di sekolah di sini, saya mau ngomong sama kamu 10 menit aja, sampai ngomong cepet begitu karena Iya. Karena dia tuh orang udah terkenal sekali, sangat udah terkenal sekali. Jadi aku rasanya gimana, nervous ya. Langsung ngomong kayak robot gitu. 10 menit aja Pina, tolong gitu. Terus oke deh katanya 10 menit. Terus dia buka pintu. Itu kantor sebenarnya ada beberapa ruang
Enggak, bukan. Itu kantornya Trans Theater, jadi bukan tempat latihan, jadi bagian administrasi. Dan aku diajak ke ruangannya dia. Aku sebenarnya merasa bersyukur belum ada orang. Soalnya aku tuh pemalu banget. Jadi kalau ada orang lain, aku merasa malah, gimana gitu, halo-halonya gitu ya. Padahal biasa tampil di depan Makanya nggak ngerti. Makanya nggak ngerti. Iya, terus diajak ke kantornya dia, terus aku bilang aku mau kerja sama dia, aku sekarang di Bremen gini. Terus katanya oke, tulis nama, alamat, nomor telepon kamu, dikasih kertas gitu ya. Aku tulis deh besar-besar biar nggak lupa. Dia ingat. Biar nggak lupa. Terus terus gitu, terus oke. Terus aku dipeluk. Nah itu juga aku heran. Orangnya sebenarnya sangat ini sekali. Dia tuh orang terkenal, orang besar. Aku datang begini nggak dikenal siapa-siapa, terus setelah itu dipeluk gitu. Orangnya sebenarnya, makanya kita tuh nggak pernah bisa lupa sama dia ya. Hangat sekali sebenarnya, tapi yang tahu cuman yang di belakang aja, yang dari depan dia emang jaga jarak gitu. Terus setelah beberapa bulan kemudian aku ditelepon sama asistennya, katanya mereka akan ada pertunjukan Rite of Spring. Kamu bisa nggak datang latihan? Aku tuh masih kerja di Bremer Theater. Bisa nggak datang latihan? Aku bilang, aku cuman bisa mungkin 2 minggu aja. Ya udah, datang aja kapan ada waktu kamu datang gitu. Ya aku datang latihan ke Essen, tapi ya cuman 2 minggu aja. Apa ya, nggak bisa dipakai. Harusnya kan latihan terus sampai bisa dipakai juga di panggung. Terus ya udah, nah mulai putus asa karena kok kayaknya hanya begini aja, nggak ada lanjutannya. Terus dan aku juga di Bremen juga udah nggak bisa lagi, udah jenuh, dan aku udah berhenti dari situ karena nggak mau lagi ya. Terus jadi belum ada apa-apa nih, belum ada kemana-mana nih? Belum. Aku udah berhenti dari situ, tapi aku masih harus menghabiskan kontrak. Jadi kontrak tuh setahun sampai bulan Juli kan. Jadi itu kira-kira bulan Januari aku udah berhenti, tapi aku masih harus ada di situ karena kontraknya belum habis. Kadang-kadang masih ada pertunjukan aku harus ikut gitu. Tapi aku udah ikut audition yang lain, dan aku ikut 4 audition, 3 diterima, karena yang keempat itu auditionnya Pina. Kebetulan ada audition juga, jadi aku ikut, tapi belum dijawab kan yang Pina itu. Dan 3 yang diterima itu aku selalu bilang nggak mau. Ada udah keterima? Iya, masih nunggu yang apa? Iya, masih nunggu yang itu, yang itu atau mati gitu aja deh. Pokoknya aku tuh suka ekstrim gitu. Terus ya akhirnya. Ya, aku ikut audition Pina, terus tadi udah diceritain belum ya yang si Rites of Spring itu? Bukan. Yang mana? Yang audisinya? Yang nunggu, nunggu yang di kantor itu yang pagi-pagi. Oh, enggak. Yang mana? Auditionnya. Okay. Auditionnya aku juga waktu audition Pina itu, aku dibilangnya kan itu ada 300 orang. 300 orang. Sebenarnya dia nyari penari yang tinggi, tapi aku nggak tahu. Jadi datang dengan PD-nya aja ya. Untung nggak tahu ya kan. Untung dia nggak tahu. Oke. Iya, jadi dengan PD-nya aja datang, terus diseleksi lagi jadi 7 orang. Terus aku masuk ke 7 orang. Terus setelah itu dia ngomong satu-satu diajak ngomong, terus katanya saya suka sekali dengan kamu. Kamu punya kualitas yang bagus, dan kamu punya personality yang bagus, kepribadian yang bagus, dan itu yang diulang-ulang terus. Kualitas bagus hanya dibilang sekali, tapi personality yang bagus diulang-ulang terus. Kenapa dia bisa bilang begitu? Nggak tahu, ada sih ceritanya, nanti kali balik lagi ya. Oke, lanjut. Ya, terus dibilang personality bagus, cuman kamu terlalu kecil, katanya gitu. Kamu terlalu kecil buat di sini. Mungkin kalau buat nari jadi solisnya bisa, tapi kalau buat taruh di grup akan sulit beda, ya. Akan sulit, lebih susah. Tapi katanya, nah ini yang bagus, dia bilang, tapi mungkin
saya yang harus berubah cara pikirnya. Mungkin nggak semua penari harus sama besar, mungkin bisa yang kecil, yang tinggi, yang gemuk, yang mungkin bisa macam-macam. Jadi saya mau pikir lagi ya, katanya, kamu tunggu sampai saya kasih keputusan, kamu telepon aja, tanya apa saya udah ngambil keputusan apa belum, katanya gitu. Kamu telepon aja gitu, katanya. Nah, begitu loh, masa mau dipikirin loh. Keren banget. Terus jadi terus ya oke, pokoknya oke deh. Ini kayak 50-50 ya kan, ininya gitu. Ya aku udah telepon, belum ada jawaban. Maksudnya dijawab sama asistennya, tapi Pina belum mengambil keputusan gitu. Sampai 3 bulan, 3,5 bulan. Aduh, aku sampai ini kontrak di Bremen udah habis gitu ya. Aku nggak punya apa-apa lagi. Nah, aku tuh bingung kalau aku di Jerman ini kan aku hanya mau di situ untuk kerja, karena impianku sebagai penari internasional. Tapi kalau nggak ada apa-apa, buat apa ya? Ada yang mau nerima tapi aku kurang suka. Jadi aduh, jadi ya untuk apa aku di Jerman lagi? Mendingan aku balik ke Indonesia, aku pikir. Tapi nggak segampang itu. Ada putus asa banget, nggak tau lah pokoknya. Bingung banget. Tapi terus ada saatnya yang orang bilang tuh, kalau orang udah sangat di bawah, nggak bisa ke bawah lagi, akhirnya harus ke atas kan, katanya gitu. Terus ya suatu hari aku mulai bangkit kembali. Aku mau balik ke Indonesia aja, aku mau berhenti nari, aku pikir gitu. Udah ekstrim, makanya aku kalau nggak ya itu tadi Pina or die. 100 mati, hidup atau mati gitu aja. Terus ya aku udah bikin rencana nih. Aku ingat, aku tulis di kertas. Pertama, mau belajar nyetir mobil lagi. Kedua, beli mobil. Ketiga, beli rumah, nggak tahu lah apa. Keempat, aku mau kerja dengan anak-anak cacat. Aku suka anak-anak juga, jadi aku pikir aku mau kerja dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan aku gitu, daripada udah audition nggak dijawab gitu ya. Second plan ya. Udah nggak mau balik di company yang lain, maunya hanya di situ atau pulang gitu aja. Udah begitu. Terus ya aku benar-benar udah mau begitu. Dan ya jadi aku udah nggak di Bremen Theater lagi, dan nggak pernah ikut training lagi. Training kan jam 10 ya, kelas balet. Jadi aku selalu tidur sampai siang, begitulah, karena ya udah mau balik ke Indonesia, mau apa lagi, dan aku nggak mau nari lagi, jadi nggak ada ininya lagi, tanggung jawab dengan badan gitu, otot-otot ya. Terus tiba-tiba pada suatu hari setelah penungguan yang 3,5 bulan, 4 bulan itu, dan udah punya tiket pulang nih? Belum. Nah, ini aku rencana hari itu aku akan beli tiket one way ke Indonesia dan kirim semua uangku ke Indonesia. Jadi aku udah balik deh. Aku mau beli tiket hari itu, aku pikir gitu. Terus pas udah gitu, itu rencananya besok aku akan beli tiket gitu ya. Terus besoknya pagi-pagi jam 9 ada telepon. Biasanya aku nggak pernah ngangkat telepon nih, karena udah males ya, pikir siapa sih yang perlu orang mau pulang ke Indonesia gitu. Tapi nggak tahu kenapa hari itu aku angkat telepon. Terus ternyata dari Pina Bausch, makanya asistennya telepon, mereka lagi di Paris, katanya Pina mau kerja sama kamu harus belajar solonya Rite of Spring, karena penarinya lagi hamil, katanya gitu. Terus aku karena nggak mengharapkan lagi, malah jawabannya, loh saya mau pulang ke Indonesia gitu. Malah begitu. Udah ditawarin mau ke Indonesia. Mau apa lagi? Aduh, makanya nggak nyangka sama sekali. Soalnya udah nggak kepikiran lagi. Akunya juga udah happy karena udah ada tujuan hidup yang lain, mau kerja dengan anak-anak cacat gitu ya. Yang penting kan tujuan hidup. Terus ya udah dia bilang, ya karena ada penari utamanya yang hamil, jadi kamu diperlukan ya, Pina mau kerja sama kamu gini. Bisa nggak kamu ke Paris beberapa hari atau berapa minggu untuk belajar solonya? Ya udah, terus aku tutup teleponnya. Wah,
langsung muter-muter nih apartemen kecil, aku jalan muter-muter, aku harus nari lagi, aku jadi penari lagi gitu, bingung karena udah nggak ikut. Mindsetnya harus dirubah lagi, dari sana dipindahin lagi ke situ ya kan. Bener, hampir beli tiket hari itu loh. Coba kalau aku udah beli tiket, udah kirim duit, ya. Robek-robek lagi deh. Robek lagi tiketnya. Nah itu akhirnya jadi penari lagi deh. Oke, ceritain tuh. Jadi belajar penari lagi. Solo ini, solo ini, solo itu. Aduh, solo ini solonya yang Rite of Spring kali ya, yang paling ini sekali. Paling traumatis ya. Iya, aduh. Bisa sih si pencinta tari ini ya, pencinta menari ini, tapi ada satu yang bikin dia trauma. Iya. Kok bisa? Makanya itu, aduh, pokoknya itu kan ceritanya tuh Rite of Spring itu di musim semi, dicari seorang seorang gadis sebagai korban yang untuk ditunjuk untuk nari sampai mati gitu. Nah solonya itu gadis harus nari sampai mati gitu kan. Nah ya itu, jadi itu sangat berat karena panggungnya aja tanah itu kan nggak rata itu balance. Iya, nggak rata dan goyang-goyang. Di orang bergerak di atasnya udah berubah, tanahnya begini-begini. Jadi aduh, perlu kekuatan perut 2 kali lipat, perlu kekuatan energi juga 2 kali lipat karena itu sangat capek kalau nari di lantai yang nggak stabil ya. Jadi nari di grupnya aja udah capek banget. Nari lagi. Iya, dan penghabisannya solonya itu 9 menit sampai ceritanya sampai itu anak mati gitu. Nah itu aku tuh, waduh, waktu itu ya aku baru masuk tuh, sebulan kemudian harus show itu. Sedangkan itu peran yang sangat penting sekali karena tepuk tangan segala harus ada tepuk tangan sendiri, kita yang bawa pina gitu ya. Jadi peran sangat penting sekali. Dan aku belum pernah nari di tanah, belum pernah. Aduh, pokoknya gerakannya juga sangat beda dengan yang aku di Bremen tuh, lebih banyak kaki gitu. Kalau Pina lebih banyak tangan dan seluruh badan gitu. Buat aku susah dan itu sangat teknik. Ada angkat kaki juga tapi di tanah, jadi goyang-goyang gitu dan loncat segala macem deh. Terus aku tuh belajar solo itu sebenarnya kita ada 3 orang, tapi yang satu akhirnya setelah beberapa kali Pina bilang kamu nggak usah, terus kita berdua. Tapi mereka berdua itu semua udah pernah nari. Kamu yang baru, kamu aja. Mereka udah pernah nari di grupnya, jadi kan udah tahu rasanya nari di tanah gitu ya. Aku belum pernah sama sekali. Jadinya buatku itu baru, bener-bener baru. Jadi misalnya kita kan latihan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, jam 10 pagi sampai jam 2, terus istirahat siang, atau 2:30, terus istirahat siang, mulai lagi jam 6 sampai 10 malam gitu. Dan karena aku belum pernah belajar grupnya, belajar sama sekali itu koreografi, jadi setelah pagi, terus siangnya istirahat siang, aku harus ke Essen, ke Folkwang Hochschule di Essen tuh harus naik kereta, kalau kereta 1 jaman, kalau naik mobil 1/2 jam. Dan belajar grupnya dengan murid-murid di sana, murid-murid banyak. Rite of Spring selalu perlu penari tamu, biasanya murid-murid diambil dari situ. Dan itu jadi belajar grupnya diistirahat, terus abis itu balik lagi jam 6 sampai 10 lagi gitu. Jadi aku tuh sampai nggak ada waktu buat makan. Jadi makan tuh sambil jalan, makan roti sambil jalan, bener-bener aduh, sampai nggak ada waktu buat istirahat, nggak ada waktu buat makan. Mana Pina sangat keras sekali, sangat detail sekali gerakan. Misalnya gerakan ada gimana ya, kalau aku gini aja, aku 1 jam harus ngulang itu, dikoreksi lagi. Cuman gerakan gitu doang? Iya, cuman gini aja begitu, dikoreksi 1 jam, jadi sangat detail sekali. Pokoknya ini banget deh. Terus kan ya aku kan karena capek gitu ya, muter-muter bolak-balik, nggak ada istirahat. Terus waktu hari kan
ada GR sebelum pertunjukan kan GR, terus sebelum GR ada lagi gitu, namanya kotor. apa sih? Namanya apa? Pokoknya itu seperti run through. Ya di panggung gitu, dengan lampu dengan segala macam, tapi belum pakai kostum. Yang pakai kostum hanya aku, karena aku belum pernah sama sekali nari itu. Jadi dan kebetulan sehari sebelumnya aku sakit demam, karena kecapean banget. Jadi udah nggak pernah bisa makan, sakit. Jadi aku tuh ingat banget, aku hanya makan sup bening aja karena nggak kuat buat masak juga. Sup bening, terus jam 5 sore udah tidur untuk besoknya itu. Besoknya gladi kotor itu tadi. Ya, gladi kotor itu. Dan aku berhasil sih nggak demam lagi besoknya, tapi kan badannya lemah sekali ya. Jadi ya pasti narinya nggak bagus lah, karena itu tariannya sangat perlu energi yang besar, apalagi kalau nari solonya. Jadi terus ya aku mungkin narinya jelek, terus setelah itu dipanggil sama Pina, katanya, kamu kenapa begitu narinya? Kalau kamu begitu, kamu nggak akan pernah saya izinin untuk naik ke panggung, katanya gitu. Aku karena masih baru ya, nggak berani bilang kemarin sakit gini, nggak bilang itu. Aku cuma bilang, ya aku mau apa sih namanya, save energi, menghemat energi, aku bilang. Terus lebih marah lagi, dia nggak pernah teriak, nggak pernah apa, tapi dengan kata-katanya yang pelan tapi sangat tajam, katanya, jangan pernah kamu menghemat energi, jangan pernah begitu, katanya, jangan pernah mikir begitu. Terus katanya, besok setelah GR kamu diam di sini, ulang sekali lagi, katanya. Setelah udah begini harus ulang sekali lagi, coba gimana? Nah, aku udah pasrah aja deh, nggak tahu gimana. Aku nggak berani bilang sakit, kemarin sakit apa. Ya udah, besoknya setelah GR, sebenarnya GR aja setelah pertunjukannya aja itu udah capek banget, semua orang udah begitu ya. Dan aku harus diam di situ untuk nari lagi solonya. Solonya itu sangat berat. Aku pernah setelah berapa kali kan ada 2 yang nari, jadi aku kadang-kadang yang nari solo temanku dan aku di grup. Kalau kita udah pernah nari solo, nari di grup tuh nggak ada apa-apanya, jadi solonya tuh sangat berat sekali. Terus ya udah, aku berdiri di panggung dengan gemeteran karena aku bener-bener takutnya tuh nggak bohong, bener-bener takut. Di depan semua baju hitam 5 orang, Pina asistennya, kostum designer, stage designer, gitu-gitulah. Terus aku kan gemeteran, terus Pinanya bilang, kamu kenapa takut? Cuman kita aja kok. Justru karena kalian aja itu yang bikin takut. Terus ya itu, aku udah nggak tahu lagi, aku diam. Terus dipasang musiknya, terus karena saking takutnya ya, jadi aku nari kayak mungkin baterai cadangan keluar. Mungkin kalau aku ngebayangin kayak misalnya burung dipegang gini terus dilepas, dia langsung begitu. Kabur. Tapi bener begitu, aku saking takut. Dan aku benar-benar waktu itu takut sekali sama Pina, karena kata-katanya kemarin itu udah capek-capek latihan gitu, masa nggak boleh naik panggung, gimana rasanya. Jadi aku udah benar-benar itu deh. Terus setelah nari itu aku berlutut di tanah itu ya, lantai tanah itu, dan aku mau muntah karena saking kecapean aku capek banget ya. Terus dia naik ke panggung, terus dia gini, much better, katanya gitu. Jadi aku harus begitu setiap nari, ya ampun, masa setiap hari harus mau muntah. Itu baru much better ya. Baru much better. Bukan great ya, belum good juga, belum. Baru much better. Ya karena judul tarinya adalah menari sampai mati. Iya, makanya. Nah, ya jadi gitu makanya aku
trauma banget nari itu, walaupun tepuk tangannya sangat privilege ya, kita sendiri, beberapa kali sendiri, orang standing ovation, aku yang bawa Pina, kita di tengah gitu. Tapi aduh, aku nggak pernah nggak deh, kalau nari itu aku seharian nggak bisa ngomong, nggak bisa diajak ngomong, udah deh bener-bener konsen. Itu kan baru JR-nya tuh ya kan, yang dibilang much better. Pas show-nya gimana? Pas show-nya ya aku nggak dibilang apa-apa. Kalau nggak dibilang apa-apa berarti bagus. Dia begitu. Tapi kamu ngerasanya gitu, terbayang yang mau muntah itu? Oh iya, selalu sampai saat ini aku nari itu ya 16 tahun. Aku nari sampai saat terakhir, aku masih sangat takut nariin itu. Walaupun udah 16 tahun nariin itu. Tapi aku takut banget. Iya begitu. Jadi ada cerita di baliknya ya. Nah itu dia susahnya. Balinda tuh kerjanya keras sekali gitu ya, dan capek banget. Makannya apa? Oh, aku pemakan segala. Justru karena kerjanya berat, jadi bisa makan semuanya, makan banyak. Aku sebenarnya di company aku terkenal makannya paling banyak. Orang pada bilang, kamu kok makannya banyak, bisa begitu sih badannya? Iya, stres di badan, stres di pikiran, stres semuanya. Aku bilang gitu. Emang bener sih. Tapi kan nggak kangen nasi apa segala macam. Kalau di Jerman kan kangen sih, maksudnya ya aku kebetulan aku suka gampang dengan makanan, aku suka semua. Tapi belakangan justru setelah udah lama di sana, justru menyadari bahwa makanan Indonesia is the best, pokoknya paling enak sedunia. Pokoknya baru menyadari belakangan. Karena dia nggak sempat mikir makan apa ya gitu. Lebih kepada aduh latihan ini gimana ya. Iya, jadi benar-benar. Tarian apa lagi yang menantang? Mungkin apa lagi? Kostumnya kah atau apanya gitu yang? Nah, ada lagi nih. Ada lagi ya. Ini pas aku masih baru. Kalau masih baru itu banyak kesusahannya, banyak kesulitannya. Nah, itu juga aku waktu itu aku baru 1 bulan juga di situ ya. Terus kita ada tour Itali ke Roma, Bologna sama Palermo. Dan aku hanya nari di Bologna aja. Yang lainnya aku sebenarnya hanya penari cadangan. Ya anak baru ya, selalu dibawa sebagai ya kamu nonton aja udah belajar gitu kan ya. Dan tiba-tiba waktu aku di Roma ada penarinya yang nanti akan nari di Palermo, dia nggak bisa datang, katanya dia sakit, nggak bisa datang. Nah, aku deh yang ditunjuk. Itu tariannya tuh tarian penarinya Pina itu kan ya, yang terakhir karya terakhirnya tahun sejak akhir 90-an, penari kan bikin tariannya sendiri. Jadi gerakannya penari, masing-masing penari itu. Dan penari yang harus aku gantiin ini, dia tuh berlawanan sekali dengan aku. Maksudnya gerakanku kan, kalau aku tuh sangat gerakannya buat orang sana sangat complicated, banyak detail-detailnya apa. Sedangkan dia tuh seperti nggak ada apa-apanya gitu. Seperti kayak aku bilang, kalau kita orang nari suka bilang kayak markir gitu ya. Markir. Jadi kayak asal ya begitu. Tapi sebenarnya itu bukan markir, itu kualitasnya dia. Nah, aku harus belajarin tarian dia. Itu sulit sekali buat aku waktu itu. Kan belajarnya mendadak ya, penarinya nggak ada, terus hanya ada video kaset kecil gitu, ada monitor sekecil gitu, belajar pakai monitor gitu, slow motion, dikit-dikit gerakannya, slow motion, dikit-dikit. Aduh, sampai waktu itu ada penarinya Pina yang disuruh bantuin aku, karena aku masih baru, belum tahu cara belajar begini ya, dibantuin. Pernah terus aku kasih udah belajar susah-susah gitu. Pokoknya setiap aku latihan, setiap Pina lihat aku dipanggil Dita, suruh kasih lihat aku sampai suaranya aku nggak bisa denger, jangan panggil nama aku lagi gitu.
Sampai selama mereka pertunjukan, aku dipanggil disuruh ke loteng gelap-gelap, pinanya duduk begini, aku di lantai dengan belajar tarian gitu, sampai begitunya. Terus waktu pertama kali ngasih lihat itu, ngasih lihat setelah aku belajar, ngasih lihat di panggung ya, waktu lagi latihan nih ceritanya. Terus aku kan tadinya rambutnya, aku belum biasa rambut dilepas. Aku maksudnya dilepas tapi masih diikat begini gitu loh. Terus katanya kamu harus lepas rambutnya gitu. Aduh gimana, belum pernah sama sekali. Terus pakai bajunya panjang lagi ya, bajunya panjang. Terus udah gitu udah nggak kelihatan, nggak tahu arah segala macam, keinjak-injak bajunya. Terus udah gitu dia bilang, udah aku selesai nari, terus dia bilang, katanya, yang saya mau bilang ke kamu sekarang mungkin keras dan nyakitin hati, tapi saya harus bilang. Terus katanya, saya nggak percaya sama kamu, katanya gitu. Jadi aku nari udah dengan susah payah gitu, dia nggak bisa percaya kalau aku nari benar-benar gitu. Tarian itu tidak, aku nggak believe dengan apa yang kamu sampaikan. Iya, gitu kan. aku kan bingung ya antara mikir secara cepat nangis atau enggak suka gitu loh, suka mendramatisir situasi atau enggak gitu. Tapi akhirnya aku enggak ini, terus dibilangnya kita di tempat penonton, ini panggung kita di tempat penonton ya waktu latihan. Terus katanya, sekarang kamu duduk sini, ini ada monitor di sini, duduk sini, kamu harus belajar melihat katanya gitu. Terus dikasih lihat di video. Tuh, lihat nggak bedanya? Aku nggak lihat apa-apa. Tuh, lihat dia tangannya gitu, kamu begini. Lihat nggak? Nggak ngelihat loh, nggak bisa. Jadi aku tuh belum bisa gitu ya? Belum bisa melihat dengan melihat tuh ada ilmunya juga. Apa yang dilihat gitu ya? Apa yang dilihat, aku nggak bisa lihat bedanya. Apa yang dia maksud, itu kan beda. Yang kamu lakuin tadi gitu, dia begitu. Padahal mungkin bedanya cuma hanya begini, nggak tahu deh, hanya begini. Ngambil tenaganya di mana gitu ya? Sedetil itu. Jadi itu buat aku sangat sulit sekali, karena gerakannya sangat, kalau aku lihat ya ini mah gampang gitu ya. Kelihatannya gampang. Kelihatannya, tapi justru buat aku sangat sulit karena nggak banyak macam-macamnya. Buat aku sangat sulit sekali. Makin detail jadinya. Jadi itu mana waktu itu saat itu latihannya berbarengan dengan latihan solo rite of spring yang sangat kebalikannya lagi. Karena itu sangat teknik dan macam-macam, dan itu yang seperti markir gitu. Jadi buat aku itu benar-benar dua-duanya. Jadi belajar kualitas penari lain itu juga sebuah tantangan ya? Iya, sangat sebuah tantangan. Karena kualitas itu beda dengan hanya belajar gerakan. Belajar gerakannya aja bisa, semua orang bisa. Tapi kualitas yang kita nggak bisa lihat begitu aja pertama kali dengan mata, bisa dirasain dari hati gitu. Nah itu yang susah belajarnya. Dari sini rasa sebetulnya ya. Iya, karena rasa itu dari pikiran ini yang kemudian menggerakkan ototnya. Iya, kan? Jadi bukan cuma menirukan apa yang dilakukan tubuh gitu kan. Bener, tapi apa yang dari dalamnya, semua dari dalam itu. Kan harusnya ngobrol dulu ya sama penarinya ya. Kamu waktu nari ini tuh apa sih gitu kan? Iya nggak sih? Aku takut sama penari. Oh gitu, nggak bisa diajak ngobrol ya? Penarinya juga, dia seniornya juga, Pina Bos. Wah, senior di situ kan, mereka kan itu udah penari. Waktu aku datang itu company udah terkenal ya. Jadi itu udah penari-penarinya tuh udah bintang-bintang. Jadi aku ingat waktu pertama kali aku datang ke kelas, duduk ya di lantai nungguin sebelum kelas balet mulai, satu penari datang, terus aku bintang. Aku soalnya udah sering lihat mukanya di majalah, di TV, di macam-macam. Terus satu lagi masuk, bintang lagi. Aduh, bintang. Rasanya rasanya kecil sekali gitu. Semuanya udah orang-orang terkenal sekali buat aku waktu itu. Jadinya, aku takut mana yang aku belajar yang tarian itu, dia orangnya sangat keras gitu, sangat disiplin. Iya, sangat keras, nggak tahu ngomongnya gitu bisa, nggak tahu deh. Masa nggak dikasihan.
Aduh, anak Belajar baru loh ini, anak baru. suruh belajar secepat-cepatnya ya kan. Kecil. Oh, merantau Jauh. puluhan ribu kilometer. Itu tarian berapa lama yang harus kamu pelajari dalam waktu sesingkat-singkatnya itu? Wah, itu hanya selama aku di Roma sama Bolonya. Setelah itu di Palermo aku harus nari itu. Jadi mungkin 2 minggu ya. 2 minggu aja latihannya nih? Atau mungkin 1 minggu kali, nggak tahu. Sebab kita baru tahu dia sakit belakangan. Oh. Aku agak lupa berapa. Tapi lamanya koreografinya berapa lama? Oh, koreografinya Pina ada itu 3 jam. Tapi itu tarian dia paling berapa menit gitu, 2 menit kali nggak tahu. Tapi 2 kali. Tapi kata Pina itu tariannya sangat penting sekali katanya karena beda dari yang lain. Emang beda sih. Beda ya? Yang lain banyak bergerak, sedangkan dia sangat nggak tahu deh, nggak bisa dilihat gerakannya. Mana gerakannya? Dalam waktu cuma 2 minggu ya masih kan. Paling 2 minggu kita baru lihat lapisan-lapisan luar aja gitu kan ya? Iya iya aku ngafalinnya aja. Ya kan susah juga susah sih ya. Emang ya. Nah kita aja kalau zaman sekarang ngafalin yang 15 detik TikTok aja tuh kayak berapa kali TikTok. Apalagi ini 2 menit yang gerakannya beda banget, harus itu tadi kualitas penari itu. Aduh. Iya. Biasa tapi jadi gitu. Akhirnya bisa terlampau itu. Iya terlampau. Akhirnya akhirnya emang Pina juga ada ininya sih. Pertama kita harus belajar kualitas penari original, penari aslinya. Tapi setelah kita dapat dan kita boleh jadi diri sendiri. Jadi itu boleh jadi tari itu bisa jadi milik kita. Jadi kita nggak harus terlalu mikirin itu lagi karena kita udah punya di badan kualitasnya. Jadi jangan pikirin itu lagi gitu. Oke, jadi intinya kita memahami dulu kan itu, memahami dulu. Habis itu baru kita bisa menginterpretasi sendiri, dibolehin gitu ya. Maksudnya interpretasi gaya kita, style atau gerakan apa sih maksudnya? Tanpa harus sengaja begitu tanpa harus sih. sengaja, tanpa kan, harus sengaja. Naturally aja. Seperti yang kebetulan yang penari yang aku belajar tariannya itu dia juga bagus, pernah bilang gini, waktu itu aku sering harus belajar tariannya, perannya dia karena kebetulan dia juga termasuk penari yang bukan yang tinggi gitu, yang kecil juga tapi nggak ada yang lebih kecil dari aku tapi termasuk penari yang begini, orang Itali. Dia pernah bilang waktu itu aku diajarin koreografinya Pina yang lain ya, di kritik macem-macem, koreksi macem-macem, aku sampai mau nangis gitu ya. Terus katanya, ya kamu dengerin kata saya, dengerin, tapi setelah itu lupain katanya gitu. Kayak Tai Chi ya kan? Oh gitu ya. Kalau banyak nonton film silat sih susah ya. Kan Tai Chi gitu banyak. Oh selama-lama udah gitu. Nggak usah dipikirin. Sudah ada di dalam tubuh gitu kan. Iya kali ya. Itu juga dia. Nggak tahu. Ya nggak tahu ya. Ya lebih ke situ kali ya. Nggak tahu deh. Maksudnya gayanya dia nari. Bukan kan itu kan diomongin gini lama-lama jangan dipikirin gitu. Iya kali ya, nggak tahu deh. Karena udah ngeresep. Iya maksudnya mungkin gitu. Soalnya kalau kita nari sambil mikir kan kelihatan juga ya. Kelihatan kita mikirin. Kan harusnya nggak, nari itu nggak harus mikir lagi, harus dari hati aja gitu. Mungkin itu maksudnya gitu kali. Iya, nggak usah diinget-inget, udah kerjain aja gitu. Jadi diresapin dulu terus udah gitu. Kamu kan waktu kamu pertama-tama melihat tuh tariannya Pina, kan yang tadinya nggak ngerti, terus lama-lama ya udah lihat aja gitu kan, ternyata kamu jatuh cinta. Tapi itu kan kamu sebagai penonton. Tapi ketika kamu menjadi penarinya, sebenarnya apa yang kamu rasain sih? Sehingga itu bisa ditangkap oleh penonton menjadi sesuatu yang bisa merangsang indranya, merangsang perasaannya gitu. Apa ya? Aku nggak pernah mikir itu sih, tapi aku mungkin buat aku nari itu sama buat aku seperti berdoa buat aku. Jadi cara aku komunikasi dengan
Tuhan atau dengan alam semesta atau dengan apalah, buat aku lebih mudah mengekspresikan yang aku mau bilang dengan gerakan daripada dengan kata-kata. Kalau kata-kata aku suka agak kacau, pikirannya suka loncat-loncat, dan kata-kata itu menurut aku itu sangat terbatas, suka ada salah paham, orang salah ngerti. Terus kalau udah bilang begini artinya hanya ini, padahal yang aku mau bilang lebih dari itu, banyak ininya, layernya segala macam. Jadi buat aku perasaannya aja gitu, merasa aja gitu, dan merasa dengan yang penting harus jujur, itu harus jujur dengan diri sendiri yang mau kita ngomong, sebab penonton itu nggak bodoh. Jadi penonton tuh bisa lihat kalau kita senyum di panggung, tapi senyumnya itu nggak dari sini ya? Iya, beneran atau hanya pasang senyum aja. Dia bisa lihat. Sebab waktu itu aku pernah, bukan aku untungnya ya, temanku, dia tuh lagi banyak masalah sebenarnya. Dan waktu itu kita pertunjukan di Paris ya. Terus setelah selesai pertunjukan, ada penontonnya temen aku dulu nari di sekolah. Dia nggak kenal ini penari yang tadi itu. Katanya itu siapa ya? Kok dia senyum tapi kelihatannya dia aku nggak percaya senyumannya dia gitu. Loh kok tahu? Aku bilang dia emang lagi banyak masalah gitu. Iya itu kelihatan loh katanya. Jadi aku tahu kita harus jujur, nggak boleh begitu. Jadi makanya kalau ada pertunjukan nggak boleh ada diskusi, nggak boleh berantem, nggak boleh ada omongan-omongan yang menyusahkan deh gitu. Harus bersih hatinya gitu supaya bisa ekspresinya yang mau dikeluarin keluar beneran. Jadi harus konsentrasi gitu ya. Jadi kayak mungkin pada saat itu kayak lagi trans ya, kayak lagi kamu emang in the zone sepertinya gitu kan? Iya, soalnya aku sering loh kalau aku lagi nari gitu ya, terus tiba-tiba penonton tepuk tangan, terus udah selesai. Aku baru sadar setelah penonton tepuk tangan gitu, udah selesai ya. Ya nggak berasa gitu waktunya, sangat cepet. Nggak tahu, mungkin karena aku kalau nari tuh harus hidupnya hanya dalam saat itu, detik itu, menit itu hanya ada di situ, nggak boleh mikir kemana-mana. Yang setelah ini, aduh masih 3 jam lagi, aduh habis ini adegan apa ya, nggak boleh mikir, atau sebelumnya tadi makan apa ya kok perutnya sakit, nggak boleh gitu-gitu. Fokus ya, in the zone, apa sih namanya itu ya? Iya itu. Kayak kusyuk gitu. Iya, apa sih istilahnya kalau zaman sekarang tuh? Ya ada di situlah gitu ya kan? Iya, In the zone. Iya kali. In the zone. Itu kalau lagi syuting suka lupa kalau hari ini harus jemput anak sekolah, jemput anak. Tuh kan. Kalau nggak ngomong di awalnya lupa gitu. Lagi in flow. In flow Kali ya. Kayak kadang-kadang kalau mau syuting gini, ingat ya, karena habis ini aku pasti lupa semuanya. Tuh kan. Gitu juga ini kan. Iya. Udah fokus gitu. Karena sangat mungkin karena cintanya dengan pekerjaan itu ya, aku selalu nggak tahu kalau nari rasanya bahagia yang nggak terungkapkan, susah dibilangnya. Walaupun tariannya belum tentu tarian yang seneng gitu ya, bisa tarian yang sedih apa. Aku juga bikin tarian, sering juga Pina minta aku bikin tarian. Aku kan kalau di koreografi dia biasanya setiap penari punya tarian satu, tapi belum tentu juga, ada juga yang kalau nggak bagus ya nggak nari sama sekali. Dan aku sering diminta Pina, jadi bikin lagi dong, satu lagi gitu. Jadi tarianku tuh suka 2, 3, tambah duet, tambah apa gitu, suka banyak gitu. Dan aku selalu nanya mau yang cepet atau yang pelan gitu, mau yang sedih atau yang seneng gitu, bisa dipesen aku atau temanya apa gitu. Tapi ya itu kalau nari lupa waktu aja. Lupa waktu aja ya. Lupa waktu, lupa keadaan, lupa semuanya. Tapi udah benar-benar ada di dunia yang kamu cintai selama 35 tahun. Alhamdulillah bisa selama ini. Ceritanya gimana sampai kamu bisa terpilih sebagai penari terbaik, pilihan dari kritikus tari di Eropa. Jadi penari terbaik di Eropa, se-Eropa gitu. Pernah itu. Itu
Momennya gimana momennya? Emang ada kompetisinya atau mereka random aja ngelihat gitu? Nggak ada kompetisi apa-apa. Itu emang majalah itu Tansa Aktuel ya namanya. Sering aku nggak tahu apa setiap tahun atau beberapa tahun sekali. Itu kan di Eropa kan banyak kritikus tari ya. Mereka nonton semua pertunjukan karena apalagi di Jerman, bukan hanya di Jerman aja, di Eropa lah. Tapi di Jerman tari itu sangat seni tari sangat dihargai. Jadi penonton selalu penuh apa ya. Terus iya ada pertunjukan tari macam-macam dari balet apa, dan itu ada yang buat penari penghargaan untuk penari, untuk koreografer, untuk apalagi lah semuanya lah yang berkecimpung di dunia tari itu. Dan aku dapat nggak tahu itu setelah aku nari ada koreografinya Pina, Tenchi itu koproduksi dengan Jepang, dan aku nari waktu aku punya 2 solo, 1 duet, dan terakhirnya aku banyak solo kecil-kecil keluar masuk gitu. Dan aku mulai pertunjukan dimulai aku dulu yang nari, terus istirahat, setelah itu istirahat, dimulai lagi pertunjukan aku lagi yang nari pertama. Dan itu yang dapat ternyata suka. Orang-orang suka, aku juga. Tahun berapa itu? Aku agak lupa ya, apa 2004 atau 2006 segitu. Sebab udah lama jadi udah biasa orang Indonesia. Udah pas. Gitu. Oke, jadi kalau di company itu kalau lagi latihan nih, kayak gitu tadi kamu bilang tadi jam 9 sampai setengah 3 sore, setengah jam 2. 10 sampai 10 sampai setengah 2. 10 sampai jam 2 atau setengah 3. Istirahat, nanti jam 6 sampai jam 10. Itu mulai lagi. Ada liburnya tapi? Libur harusnya Minggu Senin. Harusnya. Seringnya nggak ada libur. Kalau pertunjukan ya kita hari libur pun kerja kan gitu. Tapi sekarang agak berubah karena bentar. minum dulu. Iya dulu kan waktu ada Pina itu kita kerja tuh nggak dihitung jam-jamnya karena Pina ya, dan kita semua juga sangat percaya sama dia. Jadi kita mau aja disuruh datang hari Minggu, hari apa, mau aja walaupun ngedumul di belakang. Soalnya aduh, emang begitu. Butuh healing ya kan. Penari sebenarnya ngedumul di belakang dia. Tapi setelah tahun-tahun terakhir ini penari-penari yang muda, penari-penari baru, mereka tuh agak beda ya dengan mentalnya dengan kita dulu. Mereka sangat memperjuangkan hak-haknya. Betul. Berapa jam nari, lebih dari itu harus dibayar. Hari libur harus dihormati. Kalau kerja di hari libur harus dibayar. Lebih 1 menit, lebih 1 jam harus dibayar seberapa gitu-gitu. Jadi kita juga, mereka banyak yang mereka nggak suka kerja malam. Ini sebenarnya agak ini juga. Tapi nggak ada Pina jadi kita nggak bisa apa-apa lagi. Sekarang semua udah beda lah, zaman berubah. Jadi kita kebanyakan kerjanya sampai jam 6 sore. Tapi sebenarnya lebih enak sih. Jadi waktu istirahatnya lebih banyak. Jadi lebih berkualitas juga ya energinya. Iya, makanya kita diam aja soalnya enak sebenarnya. Ya kan tidak mengurangi ini ya, honor-honor nggak mengurangi aja. Istirahatnya lebih panjang. Gitu, tapi ya penari-penari muda ini mereka memperjuangkan nari hanya boleh berapa jam, ada tuh aturannya sebenarnya. Jadi ada serikatnya gitu? Ada namanya Dancers Connect, itu suatu organisasi yang yang memperjuangkan hak-hak penari. Itu di Jerman aja atau se-Eropa itu ininya? Yang serikatnya? Aku tahu Dancers Connect tuh di Jerman ya. Di Jerman. Nggak tahu apa di negara lain punya gitu. Tapi di Jerman ada begitu. Jadi kalau misalnya kita merasa diperlakukan tidak baik gitu ya, atau lapor ke serikatnya. Bisa bilang gitu dan dia bisa ini perjuangkan ke company-nya. Ngatur segalanya. Tapi memang di Eropa, di Jerman gitu ya, apa sih namanya, industri seni pertunjukan tari itu hidup sekali ya. Iya. Jadi itu setiap minggu selalu ada pertunjukan, atau itu biasanya per sesi dari 2 minggu itu tiap hari ada, atau gimana sih sistemnya biasanya? Kalau pertunjukan mungkin setiap hari mungkin ada, tapi
di berbagai macam beda kota daerah. kan, di macam-macam tempat, dan banyak yang kecil-kecil gitu juga banyak kan, yang nggak pernah kedengeran namanya tapi selalu aktif, ada aja pertunjukan. Itu sebenarnya banyak gitu. Kalau dari yang company-nya yang Pina ini, biasanya kalau misalnya ke satu daerah gitu ya, itu berapa lama tuh ininya pertunjukannya? Iya. Berapa hari? Nah, kita tuh biasanya minimum 4 pertunjukan. Jadi minimum biasanya 1 minggu. Sering juga lebih. Misalnya yang nanti aku balik di Paris, pertunjukannya ada 13 kali pertunjukan. Jadi 13 hari atau seminggu? 13 hari, tapi 3 hari satu hari ada istirahat. Ada untung begitu, soalnya kita nggak bisa begitu. Buat kita udah Capek banget. 4 hari aja udah udah susah banget. Apalagi tambah umur tambah susah ya. Jadi begitu. Jadi mungkin 2 mingguan, 3 mingguan gitu adalah gitu. Terus nanti Pindah kota lagi? Misalnya di London ada 9 pertunjukan gitu. Jadi ya hitung aja deh dengan istirahat di antara hari-hari itu. Jadi aku sempat nanya, ini selama Dita ada di Pina gitu, pernah nggak? Kan dia sering ke negara-negara kan, Asia kan, ke Jepang, ke Korea gitu ya, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Afrika juga pernah. Pernah mampir ke Indonesia nggak ini? Dengan Pina. Waktu kamu. Nah, yang waktu aku ada belum pernah, sekalipun belum pernah. Yang aku ngelihat itu tahun 79. Aku masih umur 12 tahun. Aku tanya gitu, kenapa? Karena mungkin di negara-negara itu yang pernah kamu datangin emang orangnya penontonnya lebih antusias, lebih banyak kah? Saya bilang gini, enggak, kayaknya tergantung berapa yang mau bayar, yang mampu bayar. Karena untuk hire satu company datang ke negaranya itu lumayan, karena satu kali rombongan itu besar ya. Besar. Ya tergantung Bisa berapa koreografinya, tapi bisa sampai 50 orang. Bisa sampai 50. Jadi itu penari, terus apa lagi yang dibawa? Penari, technician-nya, lampu, lighting, audio. Musiknya tuh live atau kalau live lebih mahal lagi. Iya, tentu saja. Lebih banyak orang lagi yang dibawa. Oke, terus ada kostum aja ada beberapa orang, kan bagian ya, laki. Mungkin lah dia pingsan kalau Iya, dia bagian semua. laki beda bagian. Kan kita juga banyak ganti baju cepet dibantuin gitu kan ya. Terus ada make up sendiri, enggak. sendiri ya. Fisioterapi ada. Berapa fisioterapi yang dibawa? Biasanya satu orang. Satu berganti-ganti. Ada beberapa orang kita punya sih ganti-gantian gitu. Jadi ya itu Bisa 50 tuh ya. Iya, bisa begitu. Apalagi kalau Rite of Spring itu banyak sekali karena ada penari-penari tamu juga, jadi koreografinya 32 orang. Tambah yang lain-lain. email itu. Jadi itu yang mungkin bisa. Kan itu tanah. Jadi kalau misalnya dia pertunjukannya, tanahnya bawa dari mana? Nah, itu juga. Wah, itu juga ada ceritanya. Tanahnya nggak bawa, tapi dari negara itu. Dan itu susah sekali. Pernah kita pertunjukan di New Zealand ya. Tanahnya itu kan harus dengan kualitas tertentu, nggak boleh terlalu kering karena nanti banyak debu, kita batuk-batuk, nggak boleh terlalu basah, nanti Ambles. tergelincir kita ya, licin. Terus harus warnanya juga nggak boleh terlalu gelap, nggak boleh terlalu terang, pokoknya ada deh gitu. Terus waktu kita di New Zealand, itu tanah penuh dengan kayu-kayu kecil, kaca, begitu-begitu, sampai itu untung ketahuan loh. Ada banyak kayu, batu-batu kecil, kaca, sampai harus disaring sama technician, disaring, diayak. Iya, begitu, ada loh alat besar disaring, dijemur, sampai tanah harus disaring gitu. Jadi begitu Seru ya. Tanahnya dari negara masing-masing. Iya. Kalau ini kan di company gitu kan, yang biasa bisa 14 hari, 9 hari itu kan barengan terus gitu ya. Sering ada drama-drama di belakang panggung gitu nggak sih? Seperti pekerjaan lainnya. Oh, iya dong. Tentu. Iya dong. Di mana-mana sama ya. Lah, kita udah Persaingan itu pasti ada ya. ada banyak ya. Aku sangat merasakan itu karena kebetulan Pina
suka juga pernah ada saat beberapa tahun Pina tuh nggak tahu seperti suka sekali aku dikasih tarian banyak sekali, satu koreografi 3 tarian, sedangkan yang lain bisa nggak nari sama sekali gitu kan. Wah, yang senior biasanya yang nih ya, yang cemburu, terlalu rajin kayaknya sih dia gitu ya. Dia sih mau aja disuruh apa juga dia ambil aja kayaknya. Nggak pernah protes. Ya gitu, jadi ya banyak lah begitu. Iya, Pina bilang di awal-awal ya ketika ngelihat kamu, dia bilang kayak kamu kualitas tekniknya bagus, tapi personality itu selalu yang diulang-ulang gitu. Kenapa dia bisa sampai itu, ada kejadian apa? Ingat aja. Ingat aja tadi aku pikir nggak ditanya. Apa? Iya itu mungkin waktu audition Pina ya, ada kejadian. Audition itu kan tadi aku bilang dari 300 orang jadi 7 orang. Terus itu auditionnya dari jam 9 pagi sampai 7 malam. Jadi itu capek banget ya. Apalagi 7 orang itu ya, karena orangnya sedikit. Terus waktu itu pernah kita diajarin tarian, suatu tarian seorang penari gitu ya, dan di tarian itu ada handstand begitu. Nah, terus itu kan itu kita udah berulang-ulang ngerjainnya, karena auditionnya Pina tuh bukan seperti sekali doang gitu. Iya, bukan belajar cepet terus udah gitu. Tapi auditionnya itu seperti workshop. Banyak yang ikut audition Pina karena hanya ingin merasakan seperti workshop aja, nggak diterima nggak apa-apa, pokoknya dapat pengalaman, dapat pelajaran. Iya, soalnya dia ngajarin ini terus dikoreksi, ulang lagi, dikoreksi lagi, terus pelan-pelan ngajarinnya, terus dikoreksi lagi, terus coba lagi. Jadi berulang-ulang gitu gerakan yang sama. Bagus sih, karena kata dia kita nggak mungkin melihat orang penari itu bagus atau enggak hanya dalam satu kali aja, satu audition. Jadi harus dikoreksi ini. Siapa tahu dia belakangan baru kalau dia ngerti, nah kelihatan bagusnya gitu ya. Jadi itu, jadi kita udah berkali-kali nih handstand gitu ya. Waktu itu kita dibagi kan 7 orang, dibagi 2 1 gitu. Dan aku mungkin karena udah lelah ya. Udah nggak bisa, nggak nafsu makan, nggak bisa sarapan karena ya excited ya. Jadi udah berapa kali handstand gini udah capek. Akhirnya pas lagi handstand ini terus blek, aku jatuh telentang gitu, ketip blek gitu. Aduh, itu tuh tapi aku tuh saking malunya, aku sangat malu sebenarnya. Ya cuman berdua pasti kelihatan dong ya. Terus saking malunya aku ketawa aja untuk nutupin rasa malu itu. Aku ketawa sambil terlentang di lantai gitu. Nggak tahu deh, kayak orang gila, tapi ketawanya tuh beneran karena malu. Jadi udah ketawa aja deh gitu ya. Terus sampai akhirnya satu orang ketawa, Pina ketawa, asistennya ketawa, penari-penari situ akhirnya seluruh ruangan ketawa sama aku gitu. Seluruhnya jadi ketawa. Aku juga nggak bisa berhenti, nggak tahu kenapa, kesambet apa gitu. Menular ya. Karena saking jujurnya jadi menular tuh semuanya. Jujur nutupin malu maksudnya. Nggak ada pura-pura, nggak jaim ya. Nggak jaim. Iya, nggak jaim deh, udah habis terlentang mau ditutupin gimana lagi, nggak bisa pura-pura apa gitu. Ya udah, akhirnya ya setelah itu wah aku jadi relax deh, nari santai deh dengan senyum-senyum. Itu tadi be real, jujur gitu. Dita, gitu. Kalau kamu, kapan kamu pulang ke Indonesia? Dan kalaupun sampai waktunya kamu memutuskan untuk kembali ke Indonesia, apa yang akan kamu kerjakan? Nah, ini tanda tanya yang paling besar. Tanda tanya paling besar. Apakah sesudah 35 tahun? Iya, ya aku niatnya sih ya, aku nggak bilang rencana. Sebab kalau aku bilang rencana pasti nggak jadi. Atau aku nggak pernah. Niatnya lah, udah kebayang niat kira-kira aja. Kalau udah pensiun mau balik lagi ke Indonesia.
Jadi yang bebek-bebek itu sudah dimaafkan. Tapi terima kasih kepada bebek, karena kalau nggak ada bebek dia nggak berangkat dan 35 tahun. Jadi setelah pensiun aku mau di Indonesia aja, nggak mau mati di Jerman, nggak kebayang deh, aduh udah di situ dingin, kesepian, nggak enak, sendiri lah, udah pensiun, udah tua di sana mau ngapain Keluarga gitu semua ya. di sini ya? Di sini semuanya. Ternyata Indonesia itu surga. Semuanya enak, makanannya enak, bisa ada yang ngurusin ya kan, orangnya ramah semua. Iya loh, dulu waktu muda kenapa nggak bisa lihat itu? Iya, waktu muda tuh maunya keluar. Tapi mungkin emang harus begitu, jadi memperluas wawasan. Pergilah kemana-mana, ke seluruh pelosok-pelosok dunia, kenalan dengan banyak orang, lihat macam-macam orang nari begini. Terus setelah itu udah belajar semua, udah lebih enak ternyata di tanah air sendiri. Tetap lebih baik di sini. Begitu. Kamu, Dita, dunia kamu selain nari, kalau lagi nggak nari itu ngapain? Aduh, ngapain ya? Kalau lagi nggak nari, nggak nari ngapain? bingung. Jontor pasti capek ya. Apa ya? Aku tuh Pingsan. Dia kalau lagi nggak nari dia pingsan. bingung. Ya selain bersih-bersih belanja itu kewajiban kan ya, bersih-bersih belanja. Ada hobi lain gitu nggak? Hobi, aku sebenarnya suka naik sepeda, tapi kan di Jerman tuh kan dingin. Angin ya? Angin juga. Aku tuh cuman bisa naik sepeda kalau di atas 15 derajat Celcius dan nggak hujan. Dan itu nggak pernah. Nggak pernah ya? Hampir tidak pernah. Jadi jarang naik sepedanya. Dan di Wuppertal itu begini kan, bukit-bukit, jadi berat sekali. Jadi ya kalau udara lagi bagus, aku suka sih atau ke taman berjemur, baca buku gitu. Ya, atau aku juga ikut grup meditasi. Ya, aku sangat suka sekali. Aku sebenarnya orang yang sangat spiritual. Sangat suka dengan itu, dan ya aku juga ikut pelajaran Tai Chi juga pernah kalau lagi kosong. Soalnya ini nggak tahu deh. Kenapa? Soalnya aku sebenarnya ini sebenarnya tadi kan boleh kalau mau di-share. Soalnya aku kan tahun lalu waktu pulang ke Indonesia aku jatuh, kakinya nih patah ternyata. Maksudnya patah, retak. Itu waktu itu lagi liburan di sini seminggu sebelum balik ke Jerman. Jadi aku pernah di kursi roda, terus pakai apa namanya, yang 4 kaki itu. Terus itu seminggu sebelum balik kan, dan aku nggak mikir kenapa-napa, paling kesleo aja jatuhnya begini. Gitu ya? Terus jadi panggil fisioterapi ke rumah hanya untuk supaya seminggu kemudian bisa balik ke Jerman, dan aku kan sendiri, jadi gimana ngangkat kopernya. Aku tinggal di sana juga sendiri. Rumahku naik tangga, naik bukit, naik di atas bukit dan tangga juga gitu. Jadi aku bingungnya itu. Dan iya, ternyata pas aku jadi bisa dengan satu tongkat aja. Belum tahu patah kakinya, tapi maksudnya retak. Terus setelah di Jerman baru tahu ternyata retak harus dioperasi. Jadi aku sempat vakum ini lama nih, 6 bulan ini, karena belajar lagi kan, belajar jalan lagi. Belajar jalan, belajar nari, belajar loncat, belajar semuanya lagi. Jadi itu yang aku mulai mencari. Sebenarnya selalu ada kebaikan di dalam setiap kejadian. Pasti ada maksud. Selalu ada apa di baliknya. Aku jadi bisa nemuin grup meditasi yang aku selalu sangat ingin mengikuti kayak gitu-gitu ya. Terus atau
tai chi, buat aku juga buat lebih kalem gitu. Karena kalau nari itu banyak stresnya lah, banyak masukan-masukan yang Iya. gitu. Seperti pekerjaan pada umumnya pasti ada, walaupun kita suka. Iya, terus aku juga nggak pernah kenalan dengan orang lain, hanya di company itu aja karena nggak ada waktu. Jadi aku bisa kenal dengan Memperluas orang lain. pertemanan dan lingkungan pergaulannya. Jadi itu kesibukanku yang aku suka juga. Oh, wow. Ini luar biasa kan, aku bilang ini tamunya spesial pakai telur ya. Kenapa? Karena ini penari dan ini juga menurut aku juga forever penari, walaupun udah jarang nari ya. Iya. Tapi dari cerita ini ada banyak sekali yang hikmah yang bisa kita dapat. Dita, terima kasih loh Terima sudah kasih sharing. banyak. Mudah-mudahan dengan cerita ini ada banyak hal yang bisa ditangkap. Satu, mengenai bagaimana ketika kita tuh fokus pada apa yang kita inginkan gitu ya. Perjuangan kita, dedikasi kita gitu, kekuatan mental untuk mencapai apa yang kita tuju. Dan ya gambaran mungkin Indonesia berharap suatu hari juga bisa industri seni pertunjukan tarinya terutama juga bisa menghargai tari Seni sebagai tari. sebuah hal yang ditonton, bukan sekedar industri yang penarinya tuh ada di bayang-bayang gitu, tapi orang datang untuk menonton sebuah karya tari. Iya, dan aku harapkan juga bisa menghargai seni tari yang serius gitu. Jangan yang bukan kalau entertain itu banyak laku deh pasti. Kenapa yang seni tari yang serius gitu susah diterima orang sini? Aku nggak ngertinya itu. Nggak susah sih, cuman mungkin memang belum hidup aja ininya. Iya kali. Belum hidup, tapi mudah-mudahan itu ya. Tapi ada satu yang buat aku menarik ya. Ya tadi kata Dita bahwa setiap ada kejadian apapun gitu pasti ada tujuan baik di dalamnya. Gitu. Seperti sebuah artikel bagaikan angsa di antara para bebek ya. Itu pada saat itu mungkin menyakitkan. Sampai dendam kesumat, sampai teringat. Tapi justru itulah bahan bakar yang membuat seorang Dita Miranda itu memantapkan hatinya, aku harus berkarir di luar gitu ya. Dan di sana sampai akhirnya ya udah sampai sekarang, dan bahkan pernah mendapatkan penghargaan sebagai penari terbaik yang dipilih oleh kritikus tari di Eropa. Wah, profesional. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan perjalanan nanti kembali ke Jerman dan pertunjukan-pertunjukan lainnya lancar, selamat, sukses terus. Apapun yang kamu cita-citakan mudah-mudahan terkabul. Terima kasih. Terima kasih. Silakan diminum, tehnya udah jadi dingin ya. Terima kasih buat Anda semua. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.